Halo guys, lama tidak jumpa dan sudah lama tidak bikin video ya. Jadi hari ini saya mau bikin video mengenai Almas saya yang umurnya sudah hampir 5 tahun. Bulan April tahun depan sudah 5 tahun. Nah, saya mau menyebutkan 10 alasan kenapa Wuling Almas ini masih belum saya lepas, meskipun sudah banyak unit-unit baru yang dari kompetitor maupun dari Almas sendiri sudah keluar ya. Oke, kita mulai aja. Satu, bodinya super keren ya. Desainnya 5 seater ini memang belum tergantikan menurut saya sampai sekarang. Nah, kita bisa lihat dari bagian, terutama saya paling suka bagian belakangnya nih ya, bagian exhaustannya nih, benar-benar kelihatan keren gitu, kelihatan, apalagi kalau udah dicat belakangnya sesuai warna bodi mobil. Bagian atasnya ini juga kita cat sesuai warna bodi mobil, ini udah kelihatan gahar banget. Kita lihat dibandingkan yang model 7 seater, saya sih kurang suka ya, aneh bentuk belakangnya. Kemudian edisi berikutnya yang RS itu kalau dibilang belakangnya tuh seperti kalau orang bilang seperti apa ya, colokan HDMI ya, sorry to say ya. Mana lagi di situ kelihatan knalpotnya lagi di sini, aneh ya, lucu ya menurut saya desainnya. Kalau ini kan benar-benar nggak kelihatan tuh exhaustnya. Lampunya diganti biar lebih kelihatan keren ya. Memang asli lampu bawaannya Wuling yang first edition memang kurang bagus ya desainnya, rada terlalu simple. Nah, apalagi desainnya yang baru nih, RS yang baru ya, yang hybrid baru. Ini grillnya jujur aja nggak segahar yang lama ya, maupun RS tuh lebih bagus daripada yang sekarang. Yang sekarang tuh kelihatan kayak model kayak Avanza ya, kayak ininya diamondnya kayak nyontoh juga kayak si Hyundai. Jadi kayak ciri khasnya Almas, gaharnya tuh udah kurang kelihatan lagi ya. Pada ini harusnya dipertahankan, ini kelihatan gagah banget, kelihatan seperti mobil muscle car Amerika ya. Ya sayangnya malah dibikin lebih feminim menurut saya sekarang ya. Alasan nomor 2, bodinya memang tebel banget ya, yang versi aslinya nih 5 seater, 0,8 mili platnya. Nah, dibandingkan dengan RS pun saya rasa nggak tahu ya, konstruksinya kok kerasa lebih kokoh yang ini ya, 5 seater dan 7 seater edisi pertama ya. Nah, ini kerasa dari bukanya nih berat ya. Kalau yang kalian coba deh yang RS, ini lebih enteng banget. Nggak tahu apa dari sisi fungsi dari desain engselnya, atau memang dari bodinya dikurangi beratnya. Ini platnya dikurangi, nggak tahu nih. Cuma ini benar-benar tebal sih. Meskipun Almas ini tidak ada end cap-nya ya, kalian bisa cari end cap tuh maksudnya apa. Tidak ada sertifikat tabraknya lah. Cuma buat di kondisi di Indonesia, plat tebal sih lebih percaya diri kita yang bawanya dibandingkan yang bahannya tipis kayak mobil Jepang ya. Mobil Amerika ya maupun mobil Eropa juga platnya tebel-tebel. Kenapa coba ya? Meskipun ya mobil Jepang tipis ya, cuma aja end cap-nya bagus, mereka hasilnya juga banyak yang bagus. Cuma ya kalau saya sendiri pribadi, saya lebih suka plat tebal ya, lebih meyakinkan ya, lebih percaya diri kita bawanya. Meskipun kompensasinya ya itu ya otomatis BBM mungkin ya lebih boros dibandingkan yang plat-platnya tipis. Ketiga, kursi daerah sini nih luas ya, spesial luas, nyaman. Ini juga flat surface, jadi kalau mau nyari mobil kendaraan baru tuh susah kita move onnya. Cari SUV yang flat surface kayak front wheel drive yang seperti ini luasnya dan ini flat, itu belum dapat sih dengan harga range gituan ya. Nah, kemudian juga memang kompensasinya bagasi memang tidak terlalu besar seperti Fortuner atau Pajero.
Cuma ini lebih mengedepankan kenyamanan ya, kenyamanan passenger ya. Nah, memang kelemahan salah satu kelemahannya juga ini bagian ini kursinya kurang menopang paha sih. Jadi memang rada pegel, cuma ininya nyaman, luas, dan ini buat anak-anak tuh enak kalau mau misalnya di perjalanan jauh nih, sangat nyaman karena bisa dibuat macam-macam ya. 4. SUV 5 seater itu adalah really SUV menurut saya ya. Meskipun dulu saya tahu 7 seater mungkin akan keluar, cuma tetap saya memilih 5 seater karena ya SUV kalau mau nyaman ya 5 seater gitu. Saya sih jarang ya menemukan SUV yang eksklusif cuma dengan 7 seater bisa nyaman ya. Ya pasti maksa bagian belakangnya. Jadi dengan 5 seater ini menurut saya sangat pas. Banyak orang malah tidak mencari 5 seater, menurut saya itu salah ya. Dari sisi bagasi juga enak karena dia tidak terlalu berat dengan kursi di belakang ya. Juga penatanya enak, keamanan untuk ban cadangan di dalam kabin ya, di bawah sini. Jadi lebih real SUV sih menurut saya ya, kalau 5 seater. Belum lagi kenyamanannya Almas ini salah satunya adalah suspensi independen. Dibandingkan sekarang kan makin kesini makin dipotong ya ininya speknya. Yang terakhir nih malah hybrid tuh pakai torsion beam karena ya alasan dengan adanya baterai. Otomatis ya pasti saya yakin kenyamanan di bagian penumpang belakang berkurang jauh sih. Jadi untuk kenyamanan dan kekedapan kabin juga salah satu yang tidak tergantikan. 5. Tenaganya Almas nih oke, menurut saya oke ya. Meskipun tarikan pertama dia smooth karena dia memang sistemnya CVT ya, jadi nggak bisa terlalu seperti CVT-nya Honda yang sangat responsif atau Hyundai. Cuma menurut saya ini ketika di kecepatan udah dia dapat tenaganya, udah istilahnya udah kecepatan di atas 40 di tol, waduh itu kenceng loh ya. Ngelawan sebutin aja deh, berani sih di mobil. Apalagi yang dulu sebelum di ECU-nya belum diapa-apain sama pabrikan, tidak dibatasi kecepatannya, itu ngeri. Cuma sekarang dengan batasan-batasan ya oke lah, cuma masih asik lah. Jadi syaratnya jangan deh kalian pasang throttle control, jangan, karena sudah banyak yang ada banyak masalah tuh ya, error namanya juga elektronik ya, mungkin jangka panjangnya kita nggak tahu. Belum lagi efek ke transmisi CVT-nya kan maksa tuh, begitu tarikan pertama langsung banyak ini ya, jadi paksa lah ya gerakannya CVT-nya. Jadi menurut saya cukup filter udara aja diganti yang enak, mau Velg mau apapun boleh lah, yang racing sering-sering bersihin aja. Sama downpipe udah cukup banget. Mode S udah cobain deh, mau di tol mau diapain pasti kalian dapat banget kalau mau narik. 6. Harga part tidak mahal ya, menurut saya tidak mahal sih. Part-partnya masih terjangkau, untuk Wuling ini sangat terjangkau dibanding mobil Jepang. Meskipun part-part substitute-nya ini atau part-part opsi lainnya tuh aftermarketnya rada susah ya masih ya. Jadi ya kadang kita harus indennya rada lama. Itu sih salah satu kelemahannya juga ya, memang indennya part-part dari dealer tuh lama, juga dari pabrikan. Nggak tahu komunikasi dari dealer ke pabrik gimana tuh ya, kadang saling menyalahkan. Cuma overall intinya part-partnya tuh tidak mahal ya, masih terjangkau, baik mau suspensi mau apa. Dan kalau sudah tahu istilahnya ciri khasnya dia dan apa-apa yang sering rusak, kita bahkan bisa mencari aftermarket yang partnya murah gitu dan lebih bagus daripada bawaan pabrik. Jadi mudah untuk di-maintain. Mobil ini menurut saya mudah untuk di-maintain. 7. Pajak murah ya. Pajaknya Almas ini setahun sekitar 3,2 ya. Saat ini baru saya perpanjang 3,2an kalau nggak salah.
yang nggak progresif ya. Cuma katanya kan progresif udah dihilangin sekarang. Jadi pajak murah dengan apa yang didapatkan masih worth it. 8. BBM bisa pertalit atau BBM subsidi. Meskipun tulisannya sini RON 92 ya, itu video di Almaser banyak tuh membuktikan bahwa mobil ini sangat cocok menggunakan pertalit ya. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya dari tes karbon di dalam mesin, dari salah satu yang paling mudah adalah nyolek bagian knalpot ya. Nah ini kalian bisa colek aja hitam atau enggak. Kalau banyak hitam ya artinya banyak sisa karbon yang tidak terbakar. Kemudian juga tes BBM dari baik Pertamina maupun merek lain, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Oke, jadi kalian bisa mempertimbangkan BBM apa yang paling bagus. Yang pasti aman ya. Jadi 1000 pertanyaan yang sering nanya, boleh nggak sih pakai Almas nih, boleh pakai BBM subsidi? Aman guys. Oke. Bahkan sudah ada yang sampai kilometer udah hampir 200.000 pakai BBM subsidi, masih aman. Oke. 9. Panoramic roof. Sorry to say ya, ini benar-benar salah satu alasan dulu juga beli Almas, karena banyak yang bilang buat keren-kerenan doang, gimmick, nggak kepake lah di Indonesia panas kan. Cuma buat saya sih, yang saya suka, karena saya suka adventure ya, suka jalan-jalan ke daerah-daerah yang menarik, melihat alam Indonesia. Wah ini asik banget sih punya panoramic roof segede gini, benar-benar nikmat, apalagi duduk di bagian belakang. Anak-anak juga happy ya. Nah itu yang di unit-unit sekarang dengan range harga 300-400an sulit ya untuk mendapatkan sekomplit sebesar ini panoramiknya. 10. Entertainmentnya oke ya, dengan layar yang bawaannya masih segede gini nih ya, masih bisa dinikmati ya. Apalagi kalau sudah diinstal dari punya Almaser. Banyak aplikasi yang sangat berguna seperti YouTube untuk anak, Google Map, Music, Spotify ya, banyak lah, Android Auto, banyak ya, dan masih oke. Bahkan Almaser RS pun juga yang bawaannya kan punya Wuling itu memang nggak bisa nonton nonton film pakai USB aja nggak bisa. Aduh kacau lah itu Wuling ya. Kasihan banget, head unit gede cuma nggak ada fungsinya. Cuma anyway, karena dari software Almaser udah di-upgrade itu udah bisa, jadi buat RS maupun yang lama bisa menikmati entertainment secara penuh dengan dukungan sound cukup oke ya, cukup oke untuk kelas mobil ya, mobil dengan harga 300-400 ini menurut saya oke banget sih. Jadi entertainment nggak bisa komplain ya, saat ini sudah oke banget ya. Itu demikian 10 alasan kenapa saya pribadi belum bisa move on dari Almas, belum mendapatkan mobil yang worth it ini ketika baru launching ya. Ketika ini baru launching ya harganya memang luar biasa ya, sekitar 320-340 ya. Itu one of the best value SUV di Indonesia ketika itu bikin gebrakan. Berikutnya dengan RS juga masih membuat gebrakan yang menarik dengan adanya ADAS dan bodi yang facelift yang lumayan keren ya, depan dan lampu belakangnya juga keren. Sayangnya mungkin Wuling terlena juga dengan tidak ada yang memberi masukan yang bener ya dari komunitas yang bener gitu, hanya memuji-muji terus. Jadi akhirnya gitu terlena, terlalu berani mengambil langkah langsung menaikkan harga terlalu mahal ya, dan tidak menjaga loyal customer yang lama. Akhirnya di hybrid gagal memang di Wuling, penjualannya sangat menyedihkan. Tapi ya lesson to learn untuk Wuling. Oke. Ya kalian lebih baik Wuling tuh fokus ke EV aja lah ya, baiknya ke listrik aja, karena mobil Cina memang spesialis di listrik aja. Nggak usah bingung dengan mobil ICE, karena sulit kalian bersaing dengan mobil Jepang, sangat sulit. Dari sisi satu,
mobil teknologi mesin kalian memang tidak bisa sehemat mobil Jepang ya. Jadi sudahlah, buat apa bertarung di situ, fokus saja ke EV yang kalian memang unggul di situ. Nah buktinya kan di Wuling EV kan kalian masih bagus penjualannya ya, dibandingkan kalau nggak bisa mati total tuh, Wuling bisa tutup kolaps ya, dengan Almas dan Cortez yang penjualannya seperti itu, dan Convero. Untuk selamatkanlah oleh EV. Jadi itu 10 alasan yang bikin saya untuk sulit move on dari Wuling Almas yang ada saya punya saat ini. Dengan kompetitor yang ada saat ini dengan range 300-400 apa ya, misalnya Creta dan Stargazer, memang mereka menang di irit ya. Cuma dari sisi apa ya, sorry itu saya dari gimana tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan tuh bodinya tuh ngefek sih, dan saya ngerasa desainnya kurang ya di Hyundai untuk Creta maupun Stargazer, dan ukurannya juga kecil, lebih kecil dari Almas. Kompetitor lain mungkin yang mendekati dan memang masih oke itu ya Omoda ya. Omoda dengan bodinya keren emang, cuma ya tidak terlepas dari masalah semua ya. Banyaklah masalah-masalah kecil yang saya dengar, seperti mesin ngelitik, kemudian adasnya kurang presisi. Ya menurut saya itu fatal sih. Nah dimana ya yang lain gimmick-gimmick lah ya, yang penting tuh kalau nyetir kan kita bawa mobil tuh kan bukan gimmicknya ya, yang penting experience to drive-nya. Di atas itu harga yang mobil-mobil yang itu udah pasti di atas semua, di atas 400 semua. Jadi sulit ya untuk tergantikan, untuk menggantikan mobil ini dengan apa yang kita sudah dapatkan saat ini, sulit. Meskipun ada beberapa kelemahan yang tidak perlu saya sebutkan ya, kalian bisa lihat video-video kritik dari Almaser mengenai Almas. Cuma dari segala kekurangan itu masih tergantikan, dan apa ya, dari 10 alasan itu aja udah cukup untuk masih mempertahankan Wuling Almas ini di yang 5-seater. Apalagi 5-seater ini sangat menurut saya langka ya, jadi sulit untuk dilepas saat ini. Oke, demikian review 10 alasan kenapa masih mempertahankan Wuling Almas selama hampir 5 tahun. Jadi itu personal opinion dari saya pribadi untuk 10 alasan tersebut, dan itu menurut saya cukup untuk masih mempertahankan Wuling Almas. So menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di komen di bawah ya. Silahkan alasan-alasan yang menurut kalian kenapa kalian masih mempertahankan Wuling Almas, atau bahkan menginginkan Wuling Almas. Oke. Dan alasan-alasan lain yang seperti yang tidak saya sebutkan, misalkan voice comment dan lain-lain, seperti adaptive cruise control atau ADAS, menurut saya itu tidak terlalu signifikan untuk saya ya. Bukan alasan yang sangat utama, makanya tadi saya tidak sebutkan 10 alasan utama tetap mempertahankan Wuling Almas. Oke, sekian aja video dari Almaser kali ini. Sampai jumpa di video Almaser berikutnya. Salam Almaser.